kedua akan menjelaskan tentang WTO. Perkenalkan, nama saya Ariska Rahma Afandi. Di sini saya akan menjelaskan tugas WTO. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan dampak WTO di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arbina Mulyana Susilowati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang WTO. Perkenalkan, nama saya Malifa. Saya akan menjelaskan fungsi WTO. Perkenalkan, nama saya Syawal Bagaskara, absen 32. Saya di sini menjelaskan tentang prinsip dasar WTO. Perkenalkan, nama saya Diandra Arsyifel Difari, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur WTO. Perkenalkan, nama saya Nafis Aldisya, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tujuan WTO. WTO adalah organisasi yang mengawasi, mengoperasikan, serta membantu jalannya perdagangan internasional. Merupakan hasil dari ikatan perjanjian dan negosiasi hampir seluruh negara di dunia. Himpunan ini membantu menyelaraskan kebutuhan global. Dibentuk pada 1 Januari 1995, WTO hadir untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. Terbentuk setelah diberlakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada 1986 hingga 1944. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Saat ini anggota WTO kurang lebih ada 150 negara dengan 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau termasuk kawasan yang masih terpisah. Terkait dengan itu, setiap pihak tergabung memiliki hak untuk menyatakan pendapat dalam forum. Sehubungan dengan informasi tersebut, sistem pengambilan hasil keputusan WTO adalah aturan mufakat di mana seluruh negara anggota diberikan hak untuk menyetujui atau menolak kesepakatan. Sejarah latar belakang WTO. Terbentuknya WTO adalah bukti bahwa perdagangan internasional dapat direalisasikan meskipun telah terjadi gencatan senjata. Mengingat WTO adalah bentuk reformasi kedamaian ekonomi dalam sistem global sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Namun, meskipun pada catatan sejarah berdirinya WTO adalah pada tahun 1995, organisasi ini sebenarnya merupakan penerus General Agreement on Traffic and Trade atau GATT yang telah hadir sejak 1947 dan pengganti International Trade Organization atau ITO. Selama masa berlakunya, GATT telah mengeluarkan berbagai aturan perdagangan dunia sehingga sistem ekonomi internasional berhasil berjalan dengan harmonis. Dengan tujuan yang sama, WTO adalah organisasi yang bertekad untuk terus menjaga kedamaian ekspor-impor. WTO 1. Mengelola perjanjian perdagangan internasional. 2. Menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional. 2. Menangani sengketa perdagangan internasional. 4. Mengawasi perjalanan kebijakan perdagangan internasional. 5. Memberi bantuan teknik dan latihan untuk negara berkembang. 6. Melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya ada tujuan WTO. Yang pertama sebagai forum negosiasi antar negara anggota terkait hubungan perdagangan di antara mereka. Yang kedua sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan di antara negara anggota. Yang ketiga melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan perdagangan negara anggota. Yang keempat menjalin kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia serta organisasi lainnya demi terciptanya pembuatan kebijakan ekonomi global yang lebih baik. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan bebas. Dan yang terakhir itu membantu produsen barang dan jasa serta mengekspor dan pengimpor dalam kegiatan perdagangan. Agar lebih memahami tugas WTO, berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu meminimalisir hingga menghapuskan hambatan yang mengganggu proses dagang barang dan jasa global. Yang kedua, membantu kelancaran kegiatan transaksi ekonomi internasional. Yang ketiga, mengatur adanya perjanjian jual beli resmi antar negara. Yang keempat, memfasilitasi forum negosiasi untuk keperluan perundingan kesepakatan. Yang kelima, mengawasi kebijakan perdagangan setiap anggota. Yang keenam, memberikan bantuan pada negara berkembang. Dan yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan organisasi dunia seperti Bank Dunia atau World Bank dan International Monetary Fund atau IMF. Oke, selanjutnya ada prinsip dasar WTO. Melakukan yang sama semua anggota atau Most Favored National Treatment atau disebut MFN. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 JATT 1994 yang masyarakatnya semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangkaian keperluan yang secara kepada semua negara anggota WTO atau azas non-diskriminasi tanpa syarat. Struktur
Struktur organisasi WTO merupakan hasil adaptasi dari struktur GATT. Struktur organisasi WTO sebagai berikut. Yang pertama ada Ministerial Conference, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO. Yang kedua itu ada General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Yang ketiga itu ada Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Yang keempat ada Dewan Perdagangan Jasa, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Yang kelima itu ada Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Dampak positif dari WTO bagi Indonesia salah satunya yaitu negara mendapatkan proteksi dari potensi ketidakadilan perdagangan hingga terjadi diskriminasi kebijakan. Di sisi lain, ada dampak negatif dari WTO adalah terlibatnya perusahaan asing hingga tahap menguasai pada sektor perdagangan pokok Indonesia. Every year, people come from all corners of the planet to attend the biggest high-level trade forum in the world, the WTO's Public Forum. After 2 years of virtual and hybrid meetings, the WTO is ready to open its doors again for an in-person public forum. We're eager to welcome you back to the WTO for 4 days of discussions from September 27 to September 30th. Let's explore how the WTO's work and the results of the last ministerial conference can be amplified and how trade can work for people and the planet. I always say the WTO is about people, so join us to talk about working for people. We look forward to welcoming you back, to working together towards a sustainable and inclusive recovery. It's time to turn your ambition into action.